Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya kembali akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola. Pada kali ini saya akan membahas tentang persiapan tim nasional Indonesia U23 untuk menghadapi Piala ASEAN atau Piala AFF U23. Nah, sebentar lagi Piala ASEAN 2025 U23 ini akan diselenggarakan mulai pada tanggal 15 Juli 2025. Nah, Indonesia berada di grup A. Selain Indonesia ada Malaysia, musuh bebuyutan dari tim nasional Indonesia, ada Brunei Darussalam dan juga Filipina. Nah, jika dilihat dari kekuatan lawan dari tim nasional Indonesia U23, Indonesia seharusnya bisa menjuarai grup A ini, dan nantinya juara grup akan langsung lolos ke semifinal, dan itu adalah hitungan matematikanya, statistiknya. Nah, untuk persiapan tim nasional Indonesia U23, dan kemarin ada beberapa informasi yang cukup mengejutkan, dan sebelumnya memang sudah ada 30 pemain yang dipanggil, dan paling banyak adalah yang pernah dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti Piala ASEAN Timnas Senior pada tahun 2024 kemarin, yang mana Indonesia harus tersingkir di babak grup. Nah, oleh karena itu, dengan pengalamannya mereka bermain di tim nasional senior untuk mengikuti kompetisi Piala ASEAN atau AFF 2024, kemungkinan dipanggil kembali untuk memperkuat timnas U23 karena pengalaman untuk sebelumnya bermain di tim nasional Indonesia senior. Nah, beberapa pemain tersebut yang pernah dipanggil Sintayong untuk mengikuti Piala ASEAN Timnas Senior pada 2024 kemarin, diantaranya adalah ada kiper Cahya Supriyadi, ada Arkan Fikri, lalu ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, ada juga pemain-pemain lainnya seperti Ahmad Maulana dan sebagainya. Nah, dengan pengalaman tersebut untuk bermain di timnas senior diharapkan nantinya bisa berprestasi di Piala ASEAN U23 nantinya. Dan target dari PSSI sendiri adalah bisa menjuarai Piala ASEAN U23 pada tahun 2025 ini, karena Indonesia juga diuntungkan menjadi tuan rumah, dan timnas Indonesia nantinya juga akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, yang mana stadion yang paling angker di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, dengan materi yang ada, gabungan antara pemain yang berpengalaman dan mungkin ada beberapa pemain baru, dan juga ada pemain diaspora seperti Jens Reven. Nah, diharapkan ini memperkaya atau memberikan variasi yang banyak terhadap kualitas pemain dari tim nasional Indonesia U23 ini sendiri. Nah, kemarin informasi yang mengejutkan tersebut adalah untuk masalah tim kepelatihan. Ada dua nama yang mengejutkan, yaitu ada nama Zulkifli Syukur, yang mana ini merupakan bek kanan terbaik tim nasional Indonesia, dan permainan terbaiknya adalah pada saat Piala AFF tahun 2010 bermain di bek kanan, dan Zulkifli Syukur ini menjadi asisten pelatih dari pelatih kepala timnas U23 yaitu Gerard Vandenberg. Nah, selain itu ada Simon Tamahata yang juga menjadi asisten pelatih. Nah, yang cukup menarik adalah Simon Tamahata ini jabatan aslinya adalah kepala talent scout, yang mana dari posisinya ini seharusnya Simon Tamahata ini bertugas hanya untuk mencari pemain-pemain yang berpotensi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, namun yang sangat mengejutkan justru Simon Tamahata ini juga ikut serta di dalam tim kepelatihan menjadi asisten pelatih. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa, dan apakah mungkin Simon Tamahata ini diberikan tugas oleh PSSI dengan dua jabatannya sebagai direktur talent scout dan juga sebagai asisten pelatih, atau memang jabatan aslinya adalah sebagai kepala talent scout, namun dengan sukarela Simon Tamahata ingin turun gunung secara langsung dan menjadi asisten pelatih. Nah, ini kita juga tidak tahu yang sebenarnya terjadi, tapi sangat diacungi jempol. Simon Tamahata terlihat sangat bersemangat sekali dalam
mengikuti sesi latihan pada latihan yang dilaksanakan mulai pada tanggal 20 Juni yang lalu. Nah, dengan adanya tambahan asisten pelatih Zulkifli Syukur dan juga adanya Simon Tamahata, diharapkan tim nasional Indonesia bisa meningkatkan kualitasnya dan target juara yang diberikan oleh PSSI bisa tercapai. Dan ini yang kita harapkan semua. Meskipun Piala AFF ini bukan masuk dalam kalender FIFA, namun ajang ini bisa menjadi tambahan pengalaman buat pemain-pemain tim nasional Indonesia U23, terutama buat pemain-pemain yang belum pernah dipanggil tim nasional Indonesia atau bermain di level internasional. Dan mungkin untuk yang sudah berpengalaman bisa menambah jam terbangnya dan memperkaya pengalaman dan kualitasnya lagi. Nah, oleh karena itu di sini kita berharap Indonesia bisa tampil maksimal pada Piala ASEAN atau Piala AFF U23. Dan turnamen ini meskipun bukan kalender FIFA seperti tadi yang saya sampaikan, turnamen ini menjadi batu loncatan untuk di pertandingan berikutnya, yaitu dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Dan sebelumnya tim nasional Indonesia U23 pada era Sintayong bisa menembus semifinal, dan semoga diharapkan pada edisi nantinya untuk Piala Asia U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia terlebih dahulu dan bisa mencapai melebihi apa yang telah dicapai oleh tim nasional U23 pada tahun sebelumnya pada saat ditangani oleh Sintayong. Nah, dengan materi-materi pemain yang sekarang ini di Piala ASEAN mungkin kurang lengkap karena ada beberapa pemain diaspora yang tidak bisa hadir untuk ikut ke dalam turnamen ini karena memang tadi intinya tidak diizinkan oleh klub karena bukan kalender FIFA. Di antaranya adalah seperti Welber Jardim, ada tim Gepen, selain itu ada juga Magdion, dan pemain diaspora yang bisa itu hanya Jens Raven. Nah, inilah mungkin kekuatan kita tidak lengkap, namun dilihat dari komposisi pemain yang ada, pemain-pemain yang dipanggil itu merupakan pemain-pemain yang biasa bermain reguler baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Nah, diharapkan dengan pengalaman-pengalaman pemain yang bermain di Liga 1, Liga 2 ini, diharapkan pengalaman tersebut bisa dimaksimalkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia sehingga bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk tim nasional Indonesia U23. Nah, untuk perkembangan terbarunya sebelumnya adalah Gerard van den Berg memanggil 30 pemain, dan informasi terakhirnya ada 2 kiper yang dicoret sehingga pada saat ini jumlah pemain yang ikut ada 28 pemain. Kiper tersebut adalah Seva Anggasi dan juga Husni Al-Malik dari Persik Kediri, dan Seva ini dari Persib Bandung. Nah, artinya dengan dicoretnya 2 kiper tersebut, ada kiper berpengalaman di kelompok umur maupun di tim senior, yaitu yang pertama adalah ada Cahya Supriyadi, yang kedua ada Dava Fasya, dan yang ketiga ada Erlangga Setiono. Nah, 3 pemain ini kiper yang dipanggil oleh Sintayong pada saat mengikuti Piala ASEAN 2024 yang lalu. Nah, dengan 28 pemain ini nantinya akan diseleksi lagi, dicoret lagi, ada 5 pemain, dan nantinya yang didaftarkan adalah 23 pemain. Nah, nanti kita berhadapan pertama kali pada tanggal 15 kalau tidak salah antara melawan Filipina atau Brunei Darussalam, bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan semoga kita bisa mencapai hasil yang maksimal pada turnamen Piala ASEAN 2025 ini. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan ada informasi yang menurut teman-teman saya salah menyampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.